Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Kamis 15 Agustus 2024. Kita akan membaca firman Tuhan, Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan pada pagi ini. Kami berterima kasih atas lawatan kasih Tuhan dalam hidup ini. Tuhan boleh memimpin kami dalam peristirahatan semalam hingga pada pagi hari ini. Kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat, menikmati hari baru. Pagi ini kami rindu mendengar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami. Berbicaralah ya Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 15 firman Tuhan. Stefanus yang penuh dengan anugerah dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Namun, tampillah beberapa anggota rumah ibadat Yahudi yang disebut orang-orang merdeka, yang berasal dari Kirene dan Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Mereka berdebat dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka mempengaruhi beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian mereka menghasut orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini tidak henti-hentinya mengucapkan perkataan yang menentang tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan meruntuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka malaikat. Amin, firman Tuhan. Tema kita, kuasa Roh Kudus, kuasa pena masallo. Saudara-saudara yang terkasih, kisah Stefanus yang tidak goyah imannya dalam menghadapi tuduhan dan fitnah merupakan rangkaian peristiwa iman yang terjadi pasca keturunan Roh Kudus di Yerusalem, Pentakosta pasal 2. Penulis kitab Kisah Para Rasul memperlihatkan betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri orang-orang yang telah mengalami Pentakosta, terutama para rasul dan pemuka-pemuka komunitas Kristen perdana. Roh Kudus membuat semangat mereka membara untuk memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak kemunculan dan karyanya sebagai salah satu dari 7 orang yang terpilih untuk pelayanan diakonia, Stefanus digambarkan sebagai orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus. Oleh kuasa Roh Kudus, ia dimampukan bukan saja melakukan mujizat, tetapi juga memiliki hikmat dalam menerangkan dan bersoal jawab tentang isi kitab suci dan penggenapannya dalam Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi yang tak sanggup berdebat dengan dia kemudian menyeret dia ke hadapan mahkamah agama untuk diadili. Akhirnya ia mati dibunuh karena konsistensi iman dan pengajarannya. Saudara-saudara yang terkasih, menghadapi rupa-rupa situasi yang bisa melemahkan iman kita, bacaan kita hari ini mengajak kita untuk teguh dalam iman dan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus mengaruniakan hikmat yang membuat kita bisa bersaksi dengan benar.
Kuasa Roh Kudus membuat kita tidak mudah tawar hati ketika kita menegaskan kebenaran iman meski mengalami penolakan hingga fitnah. Kuasa Roh Kudus membuat Stefanus memiliki keteguhan jiwa dan ketenangan batin, termasuk saat-saat ia menyongsong kematian karena Injil yang diberitakannya. Kiranya itulah yang membuat orang yang memandangnya bagaikan melihat muka malaikat. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih firman-Mu boleh kami dengar pagi hari ini. Firman yang menyapa kami. Meteraikanlah di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami jadikan sebagai suluh dan pedoman. Mengarahkan hidup kami pada kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Jalani hidup dari hari ke hari. Kami percaya kuasa dan kekuatan Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami. Menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Penyertaan Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus senantiasa kami alami. Di hari ini kami mau melanjutkan siara hidup. Kami mohon pertolongan Tuhan, dimampukan melakukan berbagai tugas pekerjaan, pelayanan, aktivitas, perjalanan-perjalanan kami hari ini. Kiranya semuanya kami kerjakan, lakukan, dan lalui dengan baik karena tuntunan Roh Kudus. Berkati umat Tuhan dimanapun berada. Mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Yang berduka, hiburkan. Yang lalai, sadarkan. Yang bergumul, teguhkan dan kuatkan ia Tuhan. Anak-anak-Mu dalam tumbuh kembang, berkati, sehatkan. Anak-anak-Mu dalam bangku pendidikan, bangku kuliah, perjuangan mereka dalam pendidikan, berkati, tambahkan kecerdasan, hikmat. Anak-anak-Mu yang terus berjuang mencari pekerjaan, karuniakan bagi mereka. Orang tua kami, opa dan oma, sehatkan selalu. Bahkan yang berulang tahun, sempurnakan sukacita mereka. Mendoakan pemerintah, bangsa, negara ini, pemimpin kami, wakil rakyat, aparat negara, penegak hukum. Berkati mereka semua ya Tuhan. Bangsa ini kiranya senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Dan hidup kami hari ini, kami boleh dituntun, dipeliharakan Tuhan. Hari ini kami lalui dengan baik karena kasih-Mu. Ini doa syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita.